Welcome back to Super One Gen Z Talks. Go far with Super One. Hari kasih sayang. Valentine Day. Dimana kita bagi-bagi coklat ya. Karena ini salah satu guru SMA Kristen Petra 1 yang kece, yang ganteng, ya kan, yang digemari oleh banyak murid-murid di SMA Kristen Petra 1. Aduh, siapa ya? Nah, sama dengan toxic relationship. Hubungan yang beracun bisa membunuh kita secara perlahan-lahan. Langsung diterima, iya. Kalau ditolak ya semangat. Kita tuh nggak bisa berekspresi atau nggak bisa melakukan apapun. Jadi kayak ciri-ciri dari healthy relationship itu kayak gimana sih? Oke, kalau ngomongin soal healthy tadi ya, tadi pengantarnya sempat saya bilang kalau healthy ya buat kita sehat. Kata orang yang rohani, Tuhan hanya sejauh doa. Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talks. Go far with Super One. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel SMA Kristen Petra 1 dan kembali lagi di acara podcast kita yaitu Super One Gen Z Talk. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru ngeklik video ini dan baru ngeklik YouTube SMA Kristen Petra 1. Nah, buat teman-teman yang belum kenal sama aku, halo teman-teman, nama aku Steffi dan hari ini aku nggak sendirian tentunya. Aku ditemenin sama partner aku yaitu Kenalin, nama aku Farencia, biasa dipanggil Faren, Far atau Ren gitu. Perkenalannya detail gitu ya, nggak apa-apa. Nah, nggak kerasa ya Faren, sekarang udah bulan Februari aja nih. Iya, kemarin baru Happy New Year gitu. gitu. Iya kan, teman-teman baru ngomongin Happy New Year, sekarang sudah masuk Februari aja. Makanya. Ya kan. Nah, Februari ini tuh biasanya kita ngerayain apa sih? Kita biasanya tuh ngerasain hari kasih sayang. Gitu, Valentine Day. Dimana kita bagi-bagi coklat ya. Nah, sekarang karena kita lagi ada di hari Valentine, pastinya topik kita nggak jauh-jauh dari situ. Dan hari ini topik yang kita ambil tuh apa sih, Faren? Hari ini kita bakal ngomongin tentang healthy versus toxic relationship. Nah, iya, healthy versus toxic relationship. Jadi kita bakal bahas how to spot the difference antara healthy dan toxic relationship, antara keluarga, antara teman, antara pacar. Kamu udah punya pacar belum? Belum dong. Belum. Udah punya belum? Nanti aja ya. nanti aja kalau itu ntar kita bahas privately gitu ya. Nah, Karen, karena kita tuh masih SMA, ya kan? Masih kecil, masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Masih anak sekolah. Nah, kita butuh orang yang lebih berpengalaman. Bener banget. Yang lebih berpengalaman, Lebih dewasa. Nah, kita hari ini mengundang bintang tamu spesial. Nah, spesial banget karena ini salah satu guru SMA Kristen Petra 1 yang kece, yang ganteng, ya kan, yang digemari oleh banyak murid-murid di SMA Kristen Petra 1. Aduh, siapa ya? Nah, langsung kita kenalin aja Pak Raffi. Halo Pak. Nah, Oke, terima kasih buat perkenalan di awal. Gak apa-apa. Ya, semoga betul-betul digemari ya. Iya, pastinya dong Pak. Nah, boleh deh Bapak perkenalan karena tak kenal maka tak sayang Pak. Jadi siapa tahu ada yang sayang sama Bapak di rumah gitu. Saya akan memperkenalkan diri supaya disayang, oke. Setelah disayang karena ini Valentine, coklat boleh kali ya. Di alamat di bawah ini ya teman-teman, jangan lupa. Oke, nama saya Rocky. Biasanya teman-teman panggilnya Pak Rocky sih. Cukup itu doang sih sebenarnya. Kemudian saya ngajar pendidikan agama Kristen di A1. Hari ini kita akan coba bahas tentang healthy versus toxic relationship. Harapannya ini bisa memberikan satu insight yang baru lah buat kita bertiga maupun buat teman-teman yang lagi nonton. Ya, terima kasih Pak Rocky untuk perkenalan. Sama-sama. Nah, tadi kan kita udah singgung soal topik kita hari ini yang ada di belakang ini ya Pak, healthy versus toxic relationship. Jadi kita akan bahas gimana bedainnya, gimana cara kita mengatasi toxic relationship. Nah, kalau menurut Pak Rocky sendiri nih, toxic relationship atau definisi toxic relationship itu seperti apa sih? Oke, toxic relationship kita mulai dari kata toxic. Toxic itu racun. Racun berbahaya buat tubuh, bisa membunuh kita perlahan-lahan. Sama dengan toxic relationship. Hubungan yang beracun bisa membunuh kita secara perlahan-lahan, bukan cuma membunuh fisik kita ya, tapi karakter kita, pertumbuhan
kemampuan berpikir kita, cara kita melihat diri kita sendiri, toxic relationship sangat bahaya sebenarnya. Kalau bicara soal definisinya sendiri, ada seorang psikolog yang bilang seperti ini. Toxic relationship itu hubungan apapun. Jadi tidak hanya hubungan percintaan. Biasanya kalau orang bicara soal toxic relationship, connect-nya ini pasti hubungan pencintaan, misalkan suami istri atau hubungan pacar-pacaran. Nah, toxic relationship terjadi tidak hanya dalam hubungan percintaan semacam itu, terjadi dalam pertemanan, bisa teman sebaya, dalam sahabat, relasi orang tua dengan anak, relasi siswa dengan guru, bahkan relasi dengan tetangga pun sebenarnya bisa. Wah, tetangga tuh mulutnya communication-nya tuh lebih kerasa di tetangga gitu ya. Iya. Jadi hubungan semacam itu yang didominasi oleh konflik misalkan, kemudian membuat tidak nyaman, ada perasaan-perasaan yang sangat negatif yang selalu muncul dalam relasi itu kita bisa kenal sebagai toxic relationship. Jadi kita selalu merasa sedih sepanjang menjalani relasi itu, kita sedih, kita sering marahnya, kita sering kecewanya, itu bisa kita kenal sebagai toxic relationship. Nah, jadi kayak ada positif, ada negatif, ada toxic, berarti ada yang positifnya ya kan, Yap, Pak? pasti ada. Apa sih sebenarnya kalau healthy itu berarti kan positifnya ya? Sebenarnya definisi dari healthy relationships itu sendiri apa sih, Pak? Oke, kalau bicara soal healthy relationship, kalau di toxic kita merasa tertekan, kita merasa sedih, di healthy relationship kamu akan diberikan peluang untuk merasakan indahnya sebuah hubungan. Indahnya pertemanan, indahnya persahabatan, indahnya rasa cinta di masa-masa remaja. Di healthy relationship akan memberikan kamu peluang untuk kamu merasakan itu semua. Itu mungkin perkenalannya semacam itu sih untuk healthy sama toxic relationship-nya. Kita sudah bahas sedikit ya tentang topik hari ini, conversation ya, healthy versus toxic relationship. Nah, tapi sebelum kita terjun ke topik-topik lainnya, nah kita nih udah menyiapkan sesuatu. Nah, ada penampilan dari teman-teman kita. Dari siapa aja sih, Farah? Dari Kobijo, dari C. Rachel sama C. Olivia, itu mereka yang bakal nyanyi, sedangkan yang untuk bermain musik ada Ko Theo. Nah, jadi kita tanpa nunggu-nunggu lagi ya, mungkin Pak Rocky juga sudah gak sabar lihat. Ya, I'm so excited. Nah, sudah so excited ya teman-teman. Jadi langsung aja kita persembahkan lagu dari teman-teman kita, yaitu It's You. Enjoy. Here we are under the moonlight. I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing. I'm sorry for whatever I've caused. Before the day I know I felt lost, but now you're my lady. So take my hand now, see me, 'cause you've made me into myself. I promise I'll treasure you, boy. You're all that I've needed, completed my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stoked I got you. Boy, you are the piece I've been missing. Remembering now
you see you daily. So take my hand now, see me, 'cause you've made me into myself. I promise I'll treasure you more. You're all that I needed, complete in my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stunned I got you. Boy, you are the piece I've been missing. Remembering now all the times I've been alone. Show me the way. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. I will never give up on you. I'll treat you right every night. Make my move just for you. Wanna do this right. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stunned. I got you. 'Cause you are the piece I've been missing. Remembering now all the time I've been alone. Show me the way. Let me hear, let me hold right through the door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. Hai Superfighters, welcome back lagi ke podcast kita. Tadi kita udah dengerin lagu dari mereka, persembahan lagu dari teman-teman kita. Menyentuh banget ya. Sangat menyentuh. Suaranya juga enak Suaranya banget enak ya. Pak. Suaranya enak, lagunya relate buat yang Valentine. Waduh, apalagi Pas It's banget. You. Nah, Waduh. siapa tahu itu menjadi salah satu cara teman-teman buat confess ya. Iya. Nyanyi It's You. Iya. Siapa tahu tersentuh gitu Nah, pasangannya. pasangannya langsung diterima. Iya. Iya, oke. Kalau ditolak ya semangat. Semangat. Masih banyak ikan di laut, teman-teman. Benar. Tapi jangan pacaran sama ikan. Nah, jangan pacaran sama ikan dong. Nah, oke. Tadi kita udah dengerin penampilan dari teman-teman. Kita langsung balik ke topik kita yang Back to sebenarnya. topic. Ya, it's about toxic relationship. Nah, karena di toxic pasti kadang tuh kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh berada di lingkungan atau berada di hubungan yang toxic. Nah, ciri-cirinya tuh seperti apa sih Pak, supaya teman-teman cepat tahu yang di rumah bisa menyadari, oh ya aku lagi ada di hubungan yang toxic nih. Oke. Tanda kalau kita tuh lagi ada dalam toxic relationship semacam itu ya. Mungkin sebelum masuk ke tanda itu, satu hal yang perlu kita sadari bahwa semua relasi kita, semua jenis hubungan kita itu punya potensi yang sama untuk menjadi toxic relationship. Jadi semua potensinya ada, tergantung relasinya akan kita arahkan kemana. Dan biasanya yang tadi, kenapa kita harus kenali tanda-tandanya, karena kadang orang tuh nggak sadar kalau dia lagi ada dalam toxic relationship atau dia itu sebenarnya toxic, tapi dia nggak sadar sama sekali. Motivasinya cuman kayak gini nih, saya kan cuman mengingatkan, kalau nggak dengar ya sudah. Tapi masa sih kamu nggak mau mendengarkan kata temanmu, kata sahabatmu yang sayang sama kamu, tapi kata-katanya nyelekit banget. Iya, kayak seakan-akan memaksa kita untuk nurut gitu Iya. ya, kayak gak enak, jadi kayak apa ya bahasanya, sungkan. Iya, jadinya nggak enak. Jadi kadang kita perlu mengenali tanda-tandanya karena bahaya-bahaya semacam itu. Jangan sampai kita sendiri yang sebenarnya adalah toxic. Kalau bicara tentang bagaimana supaya kita kenal ciri-ciri atau tandanya kalau kita lagi ada dalam toxic relationship, hal yang paling simple adalah intuisi atau perasaan kita sendiri.
Kita yang Feelings. bisa mengerti kita sendiri. Belum tentu orang lain bisa mengerti kita. Kita yang mengerti apa yang kita rasakan. Jadi ketika kamu ada perasaan bahwa kayaknya pertemanan ini tidak memberikan keuntungan bagi saya. Kayaknya persahabatan ini menyakiti saya. Kayaknya relasi saya dengan orang ini sangat merugikan saya, sangat memojokkan saya. Itu sebenarnya intuisi kita. Satu sinyal yang dikirim kepada kita bahwa sepertinya kamu ada dalam sebuah hubungan yang tidak beres. Ada yang tidak aman dengan relasimu. Jadi coba lihat kembali relasimu. Itu hal yang paling simpel ya, bicara soal intuisi atau perasaan kita yang berbicara sendiri kepada kita. Atau tanda lainnya yang paling gampang kita kenali adalah ketika ada konflik dalam satu hubungan. Konflik hal yang sangat wajar ya. Dalam hubungan apapun, udah pasti ada Iya, iya, konfliknya. benar-benar. Setiap hari Benar-benar. pasti ada percecokannya, pasti sudah ada. Ada bumbu-bumbu, Bumbu-bumbunya. iya bumbu-bumbu sambal pedas gitu ya Kak ya. Dan itu wajar sih kalau bicara soal konflik dalam sebuah hubungan itu wajar. Orang tua yang sudah menikah sekian lama pun pasti ada konfliknya. Kita yang berelasi dengan begitu baik pun dengan orang yang sangat sempurna pun pasti ada konfliknya. Tapi dalam toxic relationship penyelesaian konfliknya ini bisa dinilai buruk atau bisa dinilai sebagai tidak baik. Contohnya nih biasanya penyelesaian konfliknya satu yang paling simpel, silent treatment. Pernah dengar silent treatment? Iya, iya. Ya kayak ada masalah dia nggak ngomong nih. Ya sudah, saya akan diam. Kamu yang berefleksi sendiri masalahnya apa. Kemudian kamu yang harus minta maaf. Kamu ke yang saya. renungin sendiri Iya, gitu. Wih, Ini kamu yang karena kamu penyebab masalahnya, kamu yang harus menyelesaikan sendiri. Gimana caranya kalau kamu diam gitu? nah iya. Sama dengan contoh paling simpel nih. Kamu mau makan apa? Terserah. Nah, susah udah di tengah jalan gitu ya. Kamu makan apa? Terserah. Nggak tahu mau kemana. Iya itu kayak yang cowok itu kadang kesel gitu ya. Ya, itu contoh paling Frustasi. simpel sih dari silent Iya, treatment. iya. Cuman ngomongin soal silent treatment ya gitu. Jadi dia nggak memberi clue sama sekali untuk menyelesaikan si konflik ini, malah memberikan tanda tanya yang besar. Jadi konfliknya ya nggak bakal selesai. Itu yang pertama yang ngomongin soal cara menyelesaikan konflik. Hal lainnya menyelesaikan konflik dengan emotional abuse, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang suka memojokkan seseorang, dengan kata-kata yang memang menyakiti perasaan seseorang. Contohnya body shaming saja lah contohnya. Kita kasih contoh body shaming. Itu kan sangat menyakiti sebenarnya. Dengan embel-embel, ya itu kan cuman bercanda. Itu kan cuman ini, itu kan cuman itu. Tapi belum tentu semua orang itu bisa kuat loh untuk menerima hal semacam itu ya. Jadi social abuse, emotional abuse itu salah satu hal yang berdampak dalam toxic relationship dan bisa kita kenali paling gampang karena biasanya ya memainkan perasaan seseorang membuat orang tidak nyaman. Bahkan dengan pandangan mata saja itu bisa kita kenal sebagai emotional abuse. Jadi pandangan mata yang mengintimidasi seseorang dengan pandangan matanya saja yang seperti ini kemudian membuat orang merasa tidak nyaman. Itu salah satu penyelesaian konflik yang sebenarnya buruk. Kemudian hal lainnya dari emotional abuse, misal semacam kualitas telepon yang buruk, berhubungan melalui media telepon, kemudian kualitas pembicaraannya sangat tidak bagus, itu bisa kita kenali juga sebagai yang namanya toxic relationship. Hal lainnya physical abuse misalkan, sudah main kekerasan, sudah memukul, sudah main tangan, menendang, Banget itu. meludah, kemudian ada yang lebih parah, saya pernah baca nih lebih parah, dengan rokok kemudian menyulutkan rokoknya ke tubuh ininya. Wah itu parah sekali tuh. Gila sih. Sudah sampai ke titik yang sangat parah dalam relasi yang sangat toksik semacam itu. Jadi kalau bicara soal penyelesaian konflik semacam itu yang muncul dalam si toxic relationship. Ya, jadi harus lebih hati-hati dalam Ya, bersikap betul, ya Kak betul. ya. Nah ngomong-ngomong soal ciri-ciri hubungan, kalau misalnya soal posesif, soal overprotective itu masuk ciri-ciri hubungan toksik nggak? Karena kan itu cara kita, misalnya kayak kita karena sayang sama dia, misalnya kita sayang sama teman kita jadi lebih overprotective, lebih posesif. Itu sebenarnya salah nggak sih Pak? Oke, posesif dalam tanda yang baik, dalam definisi yang bagus mungkin itu akan wajar-wajar saja ya. Tapi ketika seorang menjadi posesif dan berlebihan, mungkin itu kita sedang ada dalam yang namanya toxic relationship. Posesif yang berlebihan itu semacam
mengontrol kita untuk kita mau ngelakuin apapun itu terbatas sama sekali. Laporan 24/7 misalkan. Kayak 5 menit harus balas gitu ya. Waduh. Kamu lagi di mana dengan siapa, sedang berbuat gila. apa, itu lagu sih sebenarnya. Cuman semacam itu. Kadang orang seposesif itu dan se-overprotective itu yang membuat kita tuh nggak bisa berekspresi atau nggak bisa melakukan apapun karena kita dibatasi. Kadang orang yang posesif dan berlebihan dalam toxic relationship suka melarang kita untuk melakukan A, B, dan C. Berteman dengan A, B, dan C. Kamu lebih bagusnya begini, kamu lebih bagusnya begitu. Kamu tidak harus seperti itu. Itu posesif yang sangat berlebihan. Intinya di posesif itu dia membatasi kita untuk menjadi diri kita sendiri. Membatasi kita untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Itu tanda yang besar sekali, sinyal yang besar sekali kalau kita sedang ada dalam toxic relationship. Jadi kalau pertanyaannya posesif dan overprotective itu tanda toxic relationship atau tidak? Iya. Dan biasanya nih yang paling parah dia itu kalau tidak didengar ketika dia lagi overprotective atau lagi posesif, kemudian tidak didengar, dia akan memainkan satu peran. Ini peran yang sangat mudah sekali, namanya peran manipulatif. Oh. Jadi akan berubah menjadi dia itu serasa korban dalam relasi itu. Dia itu orang yang paling dirugikan dalam relasi itu. Itu ciri utama orang toksik sih, manipulatif. Dia akan memainkan satu peran yang membuat kita merasa sangat bersalah. Padahal sebenarnya yang bersalah itu dia, yang mengontrol berlebihan itu dia. Tapi akhirnya kita yang merasa bersalah, kita yang harus minta maaf. Si manipulator ini akan bertindak seolah-olah ya dia paling benar di sana. Dan kadang dia tahu dia salah tapi dia nggak mau disalahkan, dia nggak mau minta maaf pun. Gengsi ini Pak yang Jadi susah, akhirnya si gengsi. korban lah yang harus Nah, merasa semacam itu itu. susah Jadi ya. kalau lagi ada di situ ya hati-hati. Iya. Ingat ya teman-teman ya, hati-hati dalam melakukan sesuatu ya kan, dalam suatu hubungan ya kan, itu kita harus hati-hati. Nah, oke. Nah, jadi kan kalau misal suatu hal terjadi itu pasti ada penyebabnya kan, Pak. Oh. Nggak terkecuali kalau kita jadi toksik. Of course kalau kita toksik pasti ada penyebabnya juga kan. Nah, Ya betul. penyebabnya apa sih, Pak? Penyebab seseorang Jadi bisa toksik. Iya. Ada banyak hal sih, cuman kalau kata psikolog bukan kata saya ya. Wah, ini udah mendalami gitu ya Pak, sampai psikolog. Kayaknya udah S2 deh kalau Nah, gitu udah ya. S2 ini. Udah Kita sambil kuliah psikologi mungkin. No. Kata orang-orang yang pintar lah, yang jago tentang masalah ini, biasanya orang menjadi toksik itu penyebab utamanya karena dia punya satu memori yang buruk tentang hubungan. Saya contohkan misalkan saya tumbuh dengan melihat kedua orang tua saya berkelahi terus-menerus misalkan. Jadi referensi saya tentang hubungan itu ya berkelahi wajar. Atau saya tumbuh dengan melihat ibu saya sering dicaci maki sama ayah saya. Maka saya akan mewajarkan itu ketika saya bertemu dengan orang lain. Saya akan mencaci maki kamu. Karena referensi saya tentang hubungan ya memang hubungan semacam itu. Jadi hubungan di masa lalu itu sangat mempengaruhi kita dalam menjalin relasi setelah itu. Itu salah satu sih yang sangat berpengaruh sekali. Itu bicara tentang referensi kita tentang hubungan di masa lalu. Kita nggak punya, orang yang toksik itu kadang nggak punya referensi yang bagus tentang sebuah hubungan yang baik. Akhirnya yang dibawa ya memori-memori buruknya. Itu satu. Atau dia pernah mengalami pengalaman berkenalan dengan seorang yang toksik misalkan, kemudian dia menjalani hubungan yang toksik semacam itu. Dan dia merasa oke, fine. Saya akhirnya ya sudah. Ya namanya juga relasi ya, bertemu dengan siapa saja pasti ada semacam itu. Akhirnya memaklumkan ketika ada dalam relasi toksik, oh iya gak apa-apa ya, memang hal yang wajar kali ya dalam sebuah hubungan. Jadi referensinya oh wajar, kalau jadi toksik ya wajar gitu. Akhirnya ya pasrah dengan keadaan itu. Itu yang kalau kita bicara soal penyebab ya. Kalau kita bicara soal penyebab secara umum itu. Penyebab lainnya yang bisa buat orang toksik, definisi kita tentang kepedulian, tentang cinta, itu juga bisa memberi dampak sih. Orang suka bilang posesif itu cinta, cemburu itu cinta,
memberikan perhatian dengan cara menegur itu cinta dan peduli. Cuman secara berlebihan itu bukan cinta lagi. Cinta tak pernah mengekang kita. Cinta nggak pernah mengontrol kita untuk melakukan apa yang orang lain inginkan. Cinta itu kasih kamu ruang untuk ini loh, jadi dirimu sendiri. Jadi kadang definisi kita tentang cinta itu keliru. Definisi tentang cinta yang keliru akan membuat kita ada dalam pemahaman hubungan yang keliru juga. Jadi semacam dia menjadi posesif, aduh keren sekali nih. Dia sangat mencintai saya. No. Bangun. Yuk, bangun yuk. Tidurmu terlalu miring. Miring banget. Terlalu nyenyak tadi udah masuk terlalu nyenyak. Jadi harus hati-hati dengan definisi cinta. Itu sih. Jadi pengaruh lingkungan tuh sangat berpengaruh. Ya, sama kita pengaruh semua ya. lingkungan sangat-sangat Iya, berpengaruh. jadi harus dari diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau ngomongin soal lingkungan misalnya Steph dan Feren, film-film, Film drama Korea gitu ya. film drama Korea atau jangan sebut drama Korea ya, kita sebut merek. Iya, No. drakor. We love Nah, Korea. Film Korea. Film-film romantis, novel-novel romantis. Oh. Apalagi COVID gini ya Pak, jadi kita harus Semua orang melakukan itu ya, menyaksikan itu semua ya. Iya. Biasanya garis besar ceritanya ada satu orang yang toksik dulu di awal, kemudian si toksik ini akan berubah menjadi baik. Iya, Kebanyakan karena- kayak gitu semua Iya, ya ceritanya. Ceritanya tuh rata-rata kayak gitu, terus kita berekspektasi Iya. kita ceritanya bakal kayak gitu. Guys, Relate realita di tetap kehidupan. realita. Beda ya. Tetap realita. Agak susah ya Pak. Iya, realita akan menghantammu dengan Jadi kadang pengaruh juga sih, media memberikan pengaruh yang sangat besar. Seolah, oh mungkin suatu saat nanti dia berubah. Dia akan berubah demi aku. Aduh. Tidak seperti Nggak selalu ya. Mungkin ada, tapi 1 dari 100 mungkin. 1 dari 1000, 1 dari 1000. Nah, Kecil banget kemungkinannya. Itu penyebab-penyebab ya Feren ya, kalau kita ngomongin soal penyebab. Iya. Jadi kita tadi kan udah bicarain tentang ciri-ciri dari toxic, penyebab toxic. Kayaknya udah ganti saatnya sekarang buat yang healthy, nggak sih? Oh iya. ya kita lupa bahas ada yang positifnya. Iya, gitu ya. bener banget. Jadi kayak ciri-ciri dari healthy relationship itu kayak gimana sih Pak? Oke, kalau Yang ngomongin healthy. soal healthy tadi ya, tadi pengantarnya sempat saya bilang kalau healthy ya buat kita sehat. Iya. Hubungan itu tidak mengekang kita, tidak membuat kita tersakiti, tapi hubungan itu membuat kita nyaman. Intinya dalam healthy relationship, cara untuk kamu menemukannya adalah ketika kamu menemukan orang yang satu frekuensi dengan kamu. Oh, cocok gitu. Iya, Cocok. Nah, ngomongnya juga nyambung, pembahasannya juga nyambung, segala sesuatunya nyambung. Jadi serasa satu frekuensi, bergeraknya dengan tujuan yang sama, bergeraknya dengan satu nilai yang sama bahwa kita harus bahagia. Itu bicara soal healthy. Di dalam healthy relationship, dia akan memberikan dukungan yang penuh. Tidak untuk mendominasi salah satunya. Kalau di toxic relationship kan ada satu yang bakal mendominasi. Kalau di healthy relationship tidak ada yang dominan. Oh. Karena kita sama. Semisal lagi berbicara semacam ini, kalau kita bicara tentang healthy relationship, kita bertiga adalah manusia yang sama dan sama-sama belum tahu apa-apa. Cuman bedanya kita sedang bertukar pikiran. Itu relasi yang bisa dikategorikan sebagai healthy relationship. Dia akan memberikan kamu support penuh. Silakan menjadi apapun yang kamu mau. Silakan menjadi apapun yang kamu inginkan. Jadi versi terbaik dari dirimu. Silakan berekspresi apapun itu. Itu healthy relationship. Dan cara untuk mengenalinya gampang. Kalau kamu bahagia atau kamu nyaman dengan relasi itu, mungkin kamu sedang ada dalam healthy relationship. Sama seperti toxic tadi kan, intuisimu akan memberitahumu sendiri. Kalau kamu lagi ada dalam hubungan yang sehat atau lagi berada dalam hubungan yang beracun. Nah, dalam sebuah hubungan kita harus saling menerima kekurangan Ya. ya. Itu penting banget. Ya menerima betul. kekurangan. Saya hampir lupa bicara soal itu. Nah, menerima kekurangan itu kadang susah banget tuh. Kita soalnya berekspektasi bahwa manusia itu semuanya perfect. Sebenarnya Iya. kan pada dasarnya manusia itu nggak ada yang sempurna ya Pak. Betul, Jadi betul, pada betul. dasarnya manusia itu ya kita apa adanya aja gitu loh. Jadi ya harus bisa menerima kekurangan Betul. yang ada. Dalam healthy relationship kita akan belajar untuk menerima kekurangan-kekurangan pasangan kita atau rekan kita tanpa ada rasa bahwa oh dia kurang sekali, saya tidak suka sama sekali. No. Oh, dia kurang di bagian ini, saya bisa melengkapi di bagian itu. Itu susah ya. Mantap. 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 Oke.
sekarang kita langsung masuk ke topik akhir ya Pak. Oke. Last topic. Last topic. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, belum. Sampai jumpa di next episode. Belum. Oke, Bercanda. kita udah bahas soal toxic relationship, kita kembali lagi. Nah, karena kita sudah membicarain penyebab, ciri-ciri. Nah, ini ya, Pak Rocky bisa ngasih tips buat teman-teman yang lagi berada dalam fase itu. Mungkin mereka tiba-tiba sadar, oh ya ternyata aku dalam toxic relationship. Gimana sih Pak cara kita keluar dari zona atau dari lingkungan yang toxic itu? Oke. Untuk keluar dari toxic relationship harus diakui bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Itu susah sekali untuk keluar dari yang namanya toxic relationship, karena kalau sudah masuk di dalam situ, seperti yang tadi manipulator misalkan, dia kan memainkan perannya sedemikian rupa, jadi kita nggak bisa lepas dari hubungan semacam itu. Cuman yang bisa kita lakukan pertama, waspada terhadap hubungan apapun yang ingin kita lakukan. Itu hal yang paling simpel sih, semacam langkah preventif. Seolah kita waspada terhadap apa yang akan dialami ke depannya, apa yang akan kita rasakan ke depannya lah, misalnya seperti itu. Sebelum menjalin hubungan, kenali dulu siapa lawan rekan kita ini. Orangnya seperti apa? Stefani orangnya seperti apa? Faren orangnya seperti apa? Kemudian saya orangnya seperti apa? Oh, Stefani kurangnya di sini, Faren kurangnya di sini. Apakah saya akan bisa menerima kekurangannya Stefani dan Faren atau tidak sama sekali? Itu perlu dipertanyakan. Supaya kedepannya ketika kamu bertemu dengan kekurangan itu, kamu nggak kaget. Kamu nggak kemudian merasa, wah kok dia sangat buruk sekali di part ini ya. Dia sangat tidak baik sekali ya di sini. Nah itu yang perlu kita lakukan, langkah preventif semacam itu. Kalau sudah menemukan kelebihan dan kekurangannya, bisa tidak? Tanyakan ke diri kita sendiri, bisa tidak kita hidup dengan kekurangan semacam itu? Bisa tidak kita menerima itu? Kalau memang kita tidak bisa menerima, ya jangan dipaksakan. Kalau memang nggak mampu untuk memaksakan itu, ya jangan. Itu mungkin tips yang pertama. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang sudah jatuh dalam toxic relationship itu, saya selalu percaya satu hal, bahwa komunikasi bisa menyelesaikan begitu banyak hal. Communication is key dari sebuah hubungan ya Pak. Betul sekali. Jadi komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting dan bisa mengontrol segala sesuatunya. Bisa membalikkan suasana bahagia menjadi sedih, suasana sedih menjadi bahagia. Itu komunikasi. Jadi dalam toxic relationship penting sekali untuk kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Penting sekali untuk kita meluapkan segala emosi kita dengan cara yang benar. Ada satu komunikasi yang bisa kita lakukan, namanya, kalau saya tidak salah namanya komunikasi asertif. Di komunikasi ini dia bilang seperti ini, kita nggak bisa kontrol orang yang di luar diri kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Kalau orang itu sudah terlanjur toksik, kita nggak bisa kontrol dia. Yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita mengungkapkan perasaan kita. Kita akan coba untuk menyampaikan perasaan kita tanpa kita menyalahkan dia. Kalau kita sudah tahu dia toksik lalu kita menyalahkan dia lagi, maka itu akan semakin parah. Dia akan memberikan respon yang sangat parah. So, di dalam komunikasi itu penting sekali untuk kamu mengungkapkan perasaan. Di dalam komunikasi juga ada dua hal yang sangat penting, kamu berbicara dan kamu mendengarkan. Kamu mendengarkan dan kamu berbicara. Jadi komunikasi itu penting sekali ya untuk menjalani hubungan semacam itu sih. Kalau bicara soal bagaimana untuk menyelesaikan si toxic relationship ini. Jadi kembali ke komunikasi lagi ya Pak, karena komunikasi itu penting banget. Tanpa kita komunikasi kita nggak bisa nunjukin our feelings, our minds, pikiran betul. Kita gitu kan. Jadi komunikasi itu penting ya teman-teman. Iya, karena orang nggak bisa membaca pikiran kita. Kita bukan yang Cenayang. ahli Iya, cenayang. Jadi komunikasi itu penting. Tapi bagaimana kalau semisal kita sudah melakukan komunikasi tapi tetap saja kita tidak bisa keluar dari si toxic relationship itu. Maka hal yang terakhir adalah keputusannya ada di kamu. Kamu mau keluar dari si toxic relationship itu atau kamu tinggal di dalam toxic relationship itu. Kalau memang kamu sudah komunikasi tapi masih gagal terus, mungkin sudah saatnya untuk kamu melepaskan relasi itu. Mungkin sudah saatnya untuk kamu mencari suasana yang baru, mencari teman yang baru, sahabat yang baru, mungkin saja ya. Ya, benar-benar. Karena pasti ya Tuhan pasti menemukan kita dengan begitu banyak orang lah pasti. Iya benar. Ngomongin soal Tuhan nih Pak, kita
kalau misalnya kita tuh lagi di fase dimana Tuhan itu ngizinin kita buat masuk ke toxic relationship, gimana sih caranya kita tuh bisa menerima itu? Gimana caranya kita bisa mengerti, oh ya aku harus menjalani ini gitu. Oke. Gimana kalau memang takdirnya Takdir. kita harus bertemu dengan takdir. kita harus bertemu dengan toxic relationship. Ya, kita nggak bisa menghindari takdir ya. Kita nggak bisa menentukan di mana kita dilahirkan, bertemu dengan orang semacam apa. Yang bisa kita yakini ya Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak relasi. Itu sampai di situ dulu. Untuk jalannya relasi itu kita yang tentukan sendiri. Ada di keputusan kita. Jadi kita mau stay dalam relasi yang tidak sehat itu atau kita mau keluar dalam mencari relasi yang lebih sehat, itu ada dalam keputusan kita. Jadi memang takdir Tuhan ada semacam itu, tapi untuk menentukan relasi itu ada di tangan kita sendiri. Kayaknya tadi sempat saya bilang keputusan pribadi itu penting karena itu. Kita yang menentukan sendiri kita mau semacam apa relasi itu. Mau ceritanya itu indah atau ceritanya itu nangis-nangis, kita yang tentukan sendiri. Kalau kamu kuat nangis ya nggak apa-apa sih. Silakan. Semangat. Nah, semangat. No. Ya semacam itu sih. Ya, berarti teman-teman jangan lupa selalu melibatkan Tuhan di setiap hubungan, setiap situasi tetap harus melibatkan Tuhan. Iya, kalau kata orang beriman mah Tuhan hanya sejauh doa. Wah. Siapa tahu kalau kamu bercerita ke Tuhan, Tuhan akan kembali membawamu, mempertemukanmu dengan relasi yang lebih baik lagi. Bisa dicatat guys di hak masing-masing. Ya. So sadly sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Ya, jadi terima kasih Pak Rocky udah berbagi sama kita, berbagi wawasan, pengetahuan baru. Ya, semoga teman-teman belajar banyak dari podcast kali ini. Ya. Nah, tapi Farhan, sebelum kita closing dan belum. Ini teman-teman jangan langsung keburu nge-back ya HP-nya ya teman-teman. Karena kita ada penampilan terakhir. Nah, jadi kita ada penampilan terakhir dari teman-teman kita yang akan menyanyikan lagu Power of Your Love. Nah, tapi ya Farhan, sebelum kita closing dan kita menonton penampilan teman-teman kita mau promosi-promosi dulu nih. Nah, buat teman-teman yang kelewatan our podcast yang kali ini dan podcast kita yang perdana kemarin, teman-teman bisa langsung nonton ulang di mana Farhan? Di channel YouTube-nya SMP Kristen Petra 1. Dan kalau misal nggak mau ketinggalan konten-konten seru lainnya, kalian juga bisa follow Instagramnya Superwana1. Nah, dan jangan lupa di like, subscribe. Komennya yang positif ya, tapi yang positif, jangan yang negatif ya teman-teman. Nah, terus yang masalah Instagram tadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan karena kita bakal buka question box, kita bakal main games di sana. Mungkin ada, siapa tahu ada giveaway. Pak Rocky mau ikutan mungkin? Boleh tuh. Boleh tuh. Nah, dan juga jangan sampai teman-teman ketinggalan notifikasi baru dari kita, our next episode. Siapa tahu nanti ada tamu-tamu yang lebih seru, of course yang nggak kalah seru dan juga topik-topik yang juga nggak kalah menarik lagi. Nah, iya. Kami mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman ya. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talks. See you next video. Happy Valentine's Day. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me. Will be stripped away by the power of your love. Hold me close.
rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of love. Hold me close, let your love surround me. Breathe me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle. And I was so with you. Your spirit leads me on By the power of your love. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.